Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Bimba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini, saya Nurul Baidillah akan menjawab beberapa pertanyaan pada tugas di luar kelas hari ke-24. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Apa syarat sebelum diberikan modul tulis 1B? Yaitu ada garis tebal yang menghalangi. Maka dari itu sebelum memberikan modul tulis 1B harus memenuhi syarat, yaitu modul tulis 1A dan juga HFAEUEO. Setelah kedua syarat tersebut terpenuhi, baru boleh diberikan modul tulis 1B. Kemudian, apa tujuan utama modul tulis 1B? Yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Kemudian, apa tujuan khusus modul tulis 1B? Yaitu agar anak terampil menulis sambil mengenal huruf A, I, U, E, O dengan proses latihan melalui garis titik-titik yang sudah ada di dalam modul. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama? Yaitu dengan memperhatikan ekspresi dan juga sikap anak. Apakah anak ini menyukai atau tidak pada saat bermain modul tulis 1B ini? Apabila anak menyukai, anak semangat, anak antusias, Bu kita belajar yuk Bu, yuk kita main tulis-tulisan Bu. Nah, maka bisa kita pastikan bahwa tujuan utama yang kita harapkan sudah tercapai. Tapi apabila anak merasa lesu, tidak semangat, kita bisa mengevaluasi di mana titik kesalahan kita agar kita mau belajar untuk merubahnya agar jadi lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 1B? Yaitu, perhatikan pada saat anak menulis huruf-huruf simbol A, I, U, E, O. Apakah anak mengalami kesulitan atau tidak? Apakah anak lancar pada saat menulis mengikuti garis? Atau anak sedikit mengalami kesulitan? Bu, ini saya susah nih Bu, pas bikin huruf U-nya Bu, pas begitunya Bu. Nah, kita bisa belajar, kita bisa cari titik kesalahan. Kira-kira kita harus merubahnya kayak gimana ya? Seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir nomor 6, bagaimana cara motivator memberikan modul? Yaitu dengan cara apabila anak sudah bisa menyelesaikan pada modul tulis 1A dan juga HFAEO, maka dapat dipastikan anak tersebut bisa diberikan atau lanjut ke dalam modul tulis 1B. Namun di sini ada garis tebal yang menghalangi. Maka dari itu, sebelum memenuhi kedua syarat yang telah saya sebutkan tadi, harus diselesaikan dulu, baru bisa lanjut ke modul tulis 1B, baru bisa masuk. Kalau belum terpenuhi, maka tidak bisa, karena ada syarat, itu syarat penting yang harus dipenuhi. Kemudian, bab B mengenai modul tulis 2. Pertanyaan nomor pertama, apa syarat sebelum diberikan modul tulis 2? Yaitu modul tulis 1B. Setelah menyelesaikan modul tulis 1B, bisa dilanjutkan lagi ke dalam modul tulis 2. Kemudian, apa tujuan utama modul tulis 2? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Kemudian, apa tujuan khusus diberikan modul tulis 2? Yaitu agar anak terampil menulis simbol huruf A sampai Z, itu alfabet, dengan proses latihan dengan garis titik-titik yang sudah ada di dalam modul. Apakah anak ini sudah bisa atau sudah lancar atau belum dalam menulis dari A sampai Z? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utamanya? Cara mengevaluasinya kita bisa lihat dari sikap dan ekspresi anak tersebut. Apakah anak tersebut enjoy atau tidak, semangat atau tidak, antusias atau tidak. Kemudian, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khususnya? Yaitu dengan melihat atau memperhatikan anak pada saat anak menulis huruf-huruf simbol A sampai Z ini. Apakah si kakak ini mengalami kesulitan nih pada saat menulis huruf K Bu, yang ada gitunya Bu? Nah, kita bisa cari solusinya. Kira-kira si kakak nih biar gak kesulitan pada saat nulis huruf K, kita bikin apa ya? Kita bikin games apa ya biar kakak nih gak kesusahan lagi pada saat nulis huruf K ini. Nah, seperti itu. Dari catatan-catatan itu kita bisa mengevaluasi
bagaimana cara kita untuk belajar di keesokan harinya agar bisa jadi lebih baik lagi. Kemudian, bagaimana cara motivator memberikan modul? Caranya itu, setelah modul tulis 1B itu selesai, dikerjakan oleh anak pun bisa dan terampil dalam menulis huruf simbol A, I, U, E, O, maka bisa kami berikan modul tulis 2 ini untuk anak bisa belajar menulis huruf simbol A sampai Z. Kemudian, bab C ada mengenai modul tulis 4. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum diberikan modul tulis 4? Yaitu ada modul tulis 2 dan juga B1A atau B1B, kedua syarat itu. Itu harus terpenuhi terlebih dahulu baru bisa masuk atau baru bisa lanjut ke dalam modul tulis 4. Kemudian, apa tujuan utama modul tulis 4? Ya, tujuan utamanya agar anak menyukai pada saat bermain kegiatan modul tulis 4 ini. Kemudian, apa tujuan khusus modul tulis 4? Yaitu latihan menulis kata 4 huruf dengan garis titik-titik yang sudah ada di dalam modul. Contohnya kayak kata sederhana ayam, kita bisa meminta anak untuk menulis kalimat tadi atau kata sederhana tadi menggunakan garis titik-titik yang sudah ada, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utamanya? Yaitu dengan cara kita memperhatikan atau melihat sikap maupun ekspresi anak tersebut. Kan kita bisa lihat dari ekspresi anak tersebut, wah ini anak kok menikmati loh selama di kelas, menikmati loh pada saat bermain modul tulis 4. Anak ini tidak semangat, anak ini lesu. Kita bisa mencari solusinya agar kita bisa merubahnya di keesokan harinya. Kemudian, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 4? Yaitu dengan cara kita memperhatikan anak pada saat menulis 4 kata sederhana ini, apakah anak mengalami kesulitan atau tidak? Apakah anak ini mengalami kesusahan? Apakah anak ini perlu bantuan atau tidak? Atau anak ini menulis dengan benar dengan konsep yang sudah ada dengan tepat. Kemudian, bagaimana cara motivator memberikan modul? Yaitu dengan cara apabila anak tersebut sudah memenuhi syarat tulis 2 dan juga baca 1A atau 1B, maka kami sebagai motivator bisa memberikan modul tulis 4 kepada anak karena dianggap anak ini sudah bisa, anak ini sudah terampil. Makanya bisa lanjut ke dalam modul tulis 4 seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar.